Bismillahirrahmanirrahim. Tidak membersihkan ketika dia itu buang air kecil. Dan ini termasuk syiarnya orang Nasor. Orang Nasoro itu nggak pernah cawe. Ya. Bedanya orang mukmin dan orang kafir adalah orang mukmin itu selalu menjaga kesuciannya. Sehingga diharapkan dan diwajibkan orang mukmin itu kalau sudah buang hajat, ia wajib membersihkan dari najisnya. Nah, orang Nasoro enggak. Ya. Makanya kemudian dalam satu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika marron Nabi SAW di Kubra ini. Ketika Rasulullah itu sedang berjalan-jalan di kota Madinah melewati dua pemakaman. Faqala, kemudian Rasul bersabda, innahuma la yu'adzibani. Ini dua makam ini la yu'adzibani. Ya, benar-benar sedang diazab keduanya. Wa ma yu'adzibani min kabir, kata beliau. Yang bikin saya itu sedih, dua makam ini diazabnya bukan karena sebab dosa besar, tapi dosa yang sangat sepele yang kadang-kadang kita ini teledor. Ya Rasulullah, itu Kanjeng Nabi, mahuma, dosa apakah keduanya itu? Beliau dawuh, amma haduma fakana yamsi bin namimah. Yang pertama yang menyebabkan dia itu diazab di alam kubur, dia ini berjalan ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggawa adu domba, alias adu wedus, ya. Adu-adu tok di sini, wadulan, nggak bisa menjaga apa, tutuke, ya. Jadi iki tutuke iki lebay, wis adu-adu tok di sini. Bagaimana membuat permusuhan? Nah, ini tipenya orang Yahudi. Yang rahimakumullah. Makanya kemudian di hadis yang lain juga disebutkan la yadkhul jannata an-namimah. Tidak akan bisa masuk surga orang yang suka adu domba. Nah, saya kadang-kadang juga mikir, kenapa kok adu domba ya? Gue nggak adu sapi ya, adu domba. Ya. Yang pertama, kenapa kok ini cirinya orang Yahudi? Dulu Yasrib itu dihuni oleh 3 kekuatan besar. Yasrib itu, yang pertama Bani Aus, yang kedua Bani Khosroj, yang ketiga orang Yahudi. Orang Yahudi ini juga terbagi menjadi 3 kabilah. Kabilah Bani Quraikh, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Nah, ketika Islam datang, Aus dan Khosroj ini akhirnya masuk Islam. Dan mereka rukun. Padahal sebelum mereka itu masuk Islam, Aus dan Khosroj itu saling bermusuhan. Wis pokoknya gelut tok di sini, gegeran tok di sini. Nah, orang-orang Yahudi gak ridho kalau dua kabilah ini bersatu dalam keimanan. Maka kemudian mereka bermusyawarah, siapa dari kita ini yang pintar ngomong, yang pintar nggaya berita hoak, berita dusta. Ada namanya Sas bin Qais. Ini laki-laki yang pintar ngomong, pintar ngoceh, pintar gawe hoak, adu domba. Maka diutuslah Sas bin Qais untuk membuat kekisruhan dalam persahabatan Aus dan Khosroj itu. Singkat cerita, Sas bin Qais berhasil memecah belah kaum Aus dan Khosroj waktu itu, hingga kemudian mereka ini bermusuhan kembali. Kemudian bertemulah mereka itu di satu tanah lapang namanya Maidan Haroh, di beberapa mil dari pusat kota Madinah. Di lapangan Haroh ini, Aus dan Khosroj yang sudah masuk Islam itu rame, mau gelut gara-gara diadu domba oleh orang Yahudi namanya siapa? Sas bin Qais. Mau gelut sampai lempar-lemparan sandal, dan sebagainya. Untung ada sahabat dari Muhajirin yang melewati tempat itu.
Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul pun langsung datang dan beliau bersabda, Abi da'watul jahiliyah wa aina bin azharikum. Apakah kamu sekalian mau kembali pada masa jahiliyah sedangkan aku masih hidup bersama kamu sekalian? La taf'alu, jangan kamu lakukan. Akhirnya mereka pun berbaik kembali. Dan dianalisa, ini adu dombanya siapa? Sa'd bin Qais, orang Yahudi. Maka tidak suka yang namanya adu domba itu. Kemudian yang kedua, wa amal akhir, adapun yang kedua ini, fakana la yastatiru minal baul au la yatanazzahu minhu. Yang kedua ini orang yang ketika itu pipis atau buang air kecil tidak ditutupi, terbuka, ya. Atau yang kedua tidak bersuci, artinya ketika dia buang hajat kecil tidak bersih, ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rahimakumullah, maka berhati-hatilah kita ini kalau buang air kecil, ya. Ojo syukur ono uwit langsung ditatapno, ya, cur gitu, jangan. Ono cagak listrik langsung ditatapno cur, jangan. Ya, karena kalau terbuka tidak tertutup ini dosa besar. Makanya kemudian kalau kita ini buang hajat, ya itu ada aturannya. Termasuk aturannya itu adalah ada tempat-tempat yang tidak boleh kita ini melakukan yang namanya buang hajat. Rasul mengatakan seperti ini, ittaqul mala'in salasa. Ya, berhati-hatilah kamu tentang 3 tempat yang Allah laknat. 3 tempat yang dilaknati kalau kita melakukan perbuatan itu. Yang pertama yaitu al-barazu bil mawarid, yaitu buang hajat di sumber mata air. Bukan, nggak boleh. Sumber mata air, ya, sumber air diuyui atau diberai, nggak boleh. Nah, kita terlanat nanti. Yang kedua, pakori atau torik di tengah jalan, nah, nggak boleh. Ngowo ya di jalan sampai kayak ulong. Nah, itu. Kadang-kadang kalau saya berangkat saya ubegu, siapa model ngoyo kok ini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Pakori atau torik di tengah jalan nggak boleh. Atau yang ketiga, fidzil linnas, tempat manusia berteduh, itu nggak boleh. Wit-witan, sing rindang, sing manusia biasa berteduh, nggak boleh diuyui, ya. Pesing akhirnya, nggak boleh. Malain nama itu, akan dilaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kalau kita sedang qadaul hajat. Diriwayatkan di hadis yang lain bahwa Rasul bersabda, istanazihu minal baul, bersihkan kamu sekalian dari kencing. Fa inna amat azabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu dari masalah kencing. Nah, ya. Pripun Ustaz? Ya, kalau kita misalkan di jalan kemudian wis kebelet gak iso ditahan, ya, kelas cari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Nah, kemudian dengan bisa buang aja. Kalau nggak ada air untuk cawik misalkan, ya, untuk tatahur, untuk membersihkan, maka bisa memakai semua media kecuali al-azmu, ya, kecuali tulang atau kotoran-kotoran yang itu najis nggak boleh. Ya belum, ya wah anak belum rek digawe cawik nggak boleh, ya nggak boleh. Kita nggak boleh, ya, membersihkan hajat kita dari tulang belulang atau dari bekas kotoran yang garing misalnya, nggak boleh. Yang boleh ya pakai daun, pakai kertas, ya pakai batu, monggo. Tapi kalau pakai tulang nggak boleh. Loh Ustaz, kenapa kok nggak boleh pakai tulang? Memang hasilnya syok, nggak boleh memang. Ya, di antara sebabnya kenapa kita nggak boleh membersihkan hajat kita dari tulang, fa innal azma ma'kulatis syaitan, karena tulang itu adalah
daharane setan. Ya darane jin. Belung iku darane jin. Nek sampean gawe cawe, jine mangan, telake sapa iki ya? Awas kon yo, ya uber jangan isok kesurupan.